Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-ikhwah fiddin rahimakumullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang at-tasamuh fiddin. Jadi toleransi dalam perspektif agama Islam. Toleransi kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai sikap atau sifat toleran. Nah, Islam ini adalah agama yang samah, ad-dinus samah, agama toleransi. Maka kalau kita lihat ajaran Islam itu sendiri, baik di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak sekali yang menjelaskan arti samah atau toleransi. Misal dalam Al-Quran memang tidak disebut istilah-istilah at-tasamuh atau toleransi, tetapi makna-makna yang senada, yang sama dengan at-tasamuh itu sangat banyak. Tidak dengan kata tasamuh, tetapi dengan fa'fu anhum wasfah. Ini artinya sama. Juga dalam arti al-ihsan, misal Allah Subhanahu wa taala wa qulu linnasi husna, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada orang-orang semuanya husna, dengan perkataan yang baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam ayat lain dijelaskan juga wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Ini kan umum. Jadi tidak mengenal kasta, tidak membeda-bedakan agama, tetapi semua. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, kenapa? Karena memang Allah ini menciptakan manusia semuanya, yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, mereka berbeda-beda, itu semuanya hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam itu memandang mereka itu adalah sama. Nah, sebagaimana Allah firman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan, Allah menciptakan bersuku-suku, Allah menciptakan berbangsa-bangsa, lita'arafu. Lita'arafu. Jadi untuk saling mengenal. Lah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, disinilah agama Islam itu agama yang memanusiakan manusia, agama yang mengajari arti toleransi, untuk saling memaafkan, untuk saling menghargai, dan untuk saling menyayangi. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah, yang masyarakatnya saat itu pertama disebut dengan ummiyin. Ummiyin itu artinya la yaqra'una al-kitab wa la yaktubunahu. Orang-orang yang tidak membaca buku dan tidak pula menulis buku. Dalam arti orang-orang yang buta huruf. Dan orang yang buta huruf, orang yang tidak suka membaca, juga biasanya adalah orang-orang yang tertinggal, maksudnya tidak memiliki peradaban. Dan itu orang Arab saat itu. Maka moral mereka rusak. Saling mengintimidasi, terutama yang kuat mengintimidasi, mendolimi yang lemah. Bahkan perempuan itu dianggap sebagai kasta rendahan, sehingga bisa dihinakan, bahkan lebih hina daripada binatang dan lebih hina daripada setan. Itu perempuan di masa jahiliyah. Nah, begitu juga yang kaya itu lebih mulia daripada yang miskin. Keturunan itu juga nanti menjadi pembeda antara satu dengan yang lain. Tetapi dengan Rasulullah SAW diutus ad-dinus samahah, dengan
agama yang saling memaafkan, saling menyayangi, itu semua dihapuskan. Ya, diganti apa? Untuk saling menyayangi. Maka kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW membangun sebuah masyarakat madani, itu adalah masyarakat yang bersatu. Ya, jadi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW mengajarkan persatuan. Dan kita lihat di Madinah saat itu tidak hanya dihuni oleh orang-orang Muslim, tetapi mereka juga dihuni oleh orang-orang, ada yang non Muslim, ada Yahudi, ada kafir, ada Nasrani, ada kaum pagan. Nah, mereka semua diikat dalam ikatan persatuan. Jadi Rasulullah mu'akhah, jadi mempersaudarakan antara yang mukmin. Misal ada Salman Al-Farisi dengan Abu Darda misalnya. Juga mempersatukan antara non-muslim dengan muslim. Maka orang-orang salah satu bunut al-wathiqah, jadi salah satu poin dalam piagam Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah tolong menolong antar umat beragama. Maka orang Yahudi mendapatkan hak yang sama dengan orang yang Muslim selama mereka tidak berkhianat atau membantu musuh dalam menyerang penduduk Madinah. Begitu juga mereka akan ditolong, orang Yahudi atau orang Nasrani akan ditolong oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya jika dia dimusuhi oleh orang-orang di luar Madinah. Dalam arti apa? Ini Rasulullah membangun sebuah masyarakat yang multikultural untuk bersatu padu dalam membangun sebuah negara. Nah ini, makanya Rasulullah SAW itu sebagaimana yang disabdakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali adalah rahmat, untuk rahmat bagi semesta alam, menebarkan kasih sayang untuk semesta alam. Ini al-Islam. Maka Rasulullah mengajarkan itu, bagaimana Islam itu adalah agama yang memaafkan, agama yang saling menghargai di antara sesama. Itu ketika Rasulullah SAW misal di dalam Fathu Mekah, ketika orang-orang Quraisy yang dulunya mengusir Rasulullah, yang dulunya menyiksa para sahabat, menyiksa para sahabat karena keimanan mereka, ketika Fathu Mekah, ini kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tasriba alaikumul yawm idhabu wa antum tulaqa. Hari ini tidak ada balas dendam, tidak ada pertumpahan darah, tetapi idhabu wa antum tulaqa, silahkan pergi dan kalian bebas. Bahkan Rasulullah menjamin keamanan bagi orang-orang Mekah saat itu, padahal sebelumnya telah mengusir Rasulullah, sebelumnya telah merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Itu apa? Jadi barang siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman, barang siapa yang pokoknya menuruti apa yang disampaikan Rasulullah, maka dia akan aman. Kita di Indonesia itu sebenarnya sama seperti ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim. Tapi bagaimana kemudian kita mengadopsi ajaran samaha, ajaran toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita terapkan di bumi pertiwi ini. Tujuannya apa? Agar negeri kita semakin damai dan damai. Tenang, bersatu. Apalagi kalau kita lihat sejarah Indonesia jadi Indonesia ini kan dibangun oleh para pendiri bangsa yang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tetapi tujuan mereka sama, yaitu adalah mendirikan bangsa atau negara Indonesia untuk merdeka dari segala penjajahan Jepang, Belanda dan lainnya. Dan untuk bersatu itu mereka berpikirannya adalah satu tujuan, satu cita-cita untuk kedamaian, untuk kemajuan generasi kedepannya. Nah,
kita sebagai generasi saat ini penting sekali untuk melanjutkan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, untuk semakin berbesar hati, semakin katakanlah saling menghargai, saling menjunjung kecintaan kita untuk senantiasa bersatu untuk mewujudkan persatuan di negeri pertiwi, di bumi pertiwi kita Indonesia. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.